Merespon sebuah eksistensi secara kritis, ada apa ia hadir, mengapa ia hadir, eksistensi faktanya itu adalah sesuatu yang dapat dimengerti, sesuatu yang dapat dipahami. Jadi berpikir kritis, berpikir mendalam, dan berpikir konseptual itu adalah berpikir daripada kefilsafatan. Mengajak seseorang untuk berpikir secara rasional. Artinya apa? Sebuah konsepsi fakta atau realita ataupun fenomena yang dibicarakan itu sesuatu yang dapat diterima secara rasional. Jadi dia tidak mengada-ada, memang ada faktanya, ada konsepnya yang bisa diterima secara akal. Membangun asumsi-asumsi melahirkan spekulasi-spekulasi itu akan dapat menjauhkan diri daripada konsep kebenaran yang dituju daripada nalar kefilsafatan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi humanis bahagia selalu. Apa kabar? Mudah-mudahan baik. Nalar pikir kita juga baik dan selalu berusaha terus untuk menalar. Karena menalar ini sangat penting. Semua orang yang hidup normal itu tentu dia akan berpikir. Berpikir sebenarnya adalah landasan seseorang dalam berfilsafat. Berpikir dalam kefilsafatan itu punya karakteristik yang tersendiri. Tidak semuanya seseorang sedang berpikir bahwa dia berfilsafat. Misalnya ketika orang berpikir bagaimana ia melunasi hutangnya, misalnya itu bukan berpikir filsafat namanya. Ia menalar ingin mencari jalan keluar daripada problema kehidupan ataupun utang-utang yang dia hadapi misalnya. Yang lebih penting lagi adalah berpikir kefilsafatan itu bukan hanya berkontemplasi, hanya merenung dan mempertautkan substansi yang dipikirkan itu dengan fakta atau realitas. Keterkaitan kerja nalar dengan sesuatu yang dipikirkan. Dalam hal ini tentu ditemukan kelanjutan daripada nalar seseorang itu adalah bagaimana ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya orang yang terjun ke dunia kefilsafatan itu adalah mereka-mereka yang menalar, mereka-mereka yang berpikir, mereka-mereka yang mempertanyakan terhadap eksistensi sesuatu. Ya apa saja, apa itu bumi misalnya, apa itu alam semesta, apa ini, apa itu. Jadi mempertanyakan itu adalah sebagai dasar untuk membuka cakrawala menalar seseorang itu berpikir di dalam dunia kefilsafatan. Di era Yunani kuno, misalnya para filsuf, ya disebut filsuf karena mereka memang memikirkan tentang eksistensi. Pertama mereka berpikir tentang eksistensi alam semesta misalnya. Jadi apa itu asal-usul alam semesta? Itu yang pertama dulu kan di era Yunani memperbincangkan tentang asal-usul alam semesta. Jadi dari mana alam semesta ini muncul? Terbuat dari apa misalnya? Banyak sekali pembahasan-pembahasan terkait dengan ini. Jadi kegiatan filsuf sepanjang sejarah itu adalah berpikir kritis, mempertanyakan eksistensi dan asal sesuatu. Maka muncullah seperti misalnya Thales ya. Thales mengatakan bahwa sesuatu ini berasal dari air. Kemudian ada Anaximandros mengatakan bahwa asal sesuatu itu dari sesuatu yang tidak terbatas atau to apeiron atau api misalnya. Demikian juga muncul Anaximenes yang mengatakan bahwa asal usul alam semesta ini adalah udara. Sampai di sini kita paham bahwa berpikir kefilsafatan itu adalah berpikir secara kritis. Jadi muncul minat seseorang itu untuk mempertanyakan sebuah fakta, sebuah realitas, sebuah eksistensi. Jadi kekritisan seseorang itu mempertanyakan sesuatu itu adalah awal mula mereka terjun ke dunia kefilsafatan. Dan ini paling penting. Bila mana seseorang itu sudah mulai merespon sebuah dinamika, merespon sebuah fenomena, merespon sebuah eksistensi secara kritis, ada apa ia hadir, mengapa ia hadir, hingga menemukan jawaban-jawaban. Nah, berpikir atau dia tidak menerima begitu saja sebuah konsep, sebuah teori, tapi dengan mempertanyakannya. Mempertanyakan itu sebenarnya yang mengantarkan orang berpikir kritis. Dan kekritisan seseorang itu menjadi fondasi dia terjun di dalam dunia kefilsafatan. Kelanjutan daripada berpikir kritis itu adalah berpikir secara mendalam. Artinya apa? Substansi daripada sebuah eksistensi itu
dicari tahu jawaban-jawaban ataupun ditemukan sampai ke akar-akarnya, sampai ke detail-detailnya. Bagaimana suatu benda itu muncul, bagaimana suatu benda itu eksis dari pertanyaan yang awal itu untuk mempertanyakan keberadaannya. Jadi berdasarkan fakta ataupun realitas yang ada, dicarilah kesinambungan antara benda dengan benda lainnya. Jawaban-jawaban ini itu tentu mengantarkan seseorang untuk berpikir secara mendalam. Berpikir secara mendalam ini adalah hampir tidak ada bagian-bagian yang teralpakan dari sesuatu yang dia nalar, dari sesuatu yang dia pikirkan. Itulah pendalaman-pendalaman kefilsafatan yang paling penting. Setelah mengkritisi keberadaan sesuatu, tetapi setelah ditemukan eksistensi sesuatu itu, maka dipikirkan secara mendalam. Mendalamnya karakter ini itulah menjadi karakter kefilsafatan. Hal lain yang paling penting juga berpikir di dalam dunia kefilsafatan itu adalah berpikir konseptual. Jadi dia tidak hanya mendalam tetapi bisa melahirkan konsepsi-konsepsi yang menggambarkan eksistensi itu dalam bentuk narasi sehingga mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi bagaimana konseptualisasi daripada sesuatu yang dipikirkan dari eksistensi sesuatu itu menjadi sesuatu yang tergambarkan, menjadi sesuatu yang muncul, yang mudah dipahami. Jadi dia eksistensi faktanya itu adalah sesuatu yang dapat dimengerti, sesuatu yang dapat dipahami. Jadi berpikir kritis, berpikir mendalam, dan berpikir konseptual itu adalah berpikir daripada kefilsafatan. Berpikir kefilsafatan juga dia tidak terbatas berpikir gurusa-gurusu ya, tanpa tahapan-tahapan. Jadi berpikir kefilsafatan itu dia harus runtut. Ada langkah-langkah yang harus dijalani. Ada langkah A, langkah B, langkah C. Jadi ada anak tangga yang harus dilalui untuk menemukan daripada sebuah konsepsi itu sendiri. Nah, biasanya untuk menemukan sebuah konsepsi itu sendiri, itu harus menggunakan logika formal. Jadi sesuatu itu diangkat berdasarkan logika. Maksud saya adalah logika di mana ia akan mengantarkan seseorang untuk berpikir secara runtut. Jadi pemikiran itu tidak acak, tidak berulang balik ke sana kemari, tetapi dia secara step, secara bertahap, dan secara runtut. Itulah fenomena yang keempat daripada berpikir kefilsafatan. Berpikir kefilsafatan juga yang perlu kita pahami adalah mengajak seseorang untuk berpikir secara rasional. Artinya apa? Sebuah konsepsi fakta atau realita ataupun fenomena yang dibicarakan itu sesuatu yang dapat diterima secara rasional. Jadi dia tidak mengada-ada, memang ada faktanya, ada konsepnya yang bisa diterima secara akal. Setelah berpikir secara rasional, berpikir kefilsafatan juga dia harus berpikir komprehensif atau berpikir secara holistik. Jadi hampir tidak ada bagian-bagian yang dipertanyakan kembali. Artinya apa? Sesuatu yang sudah dikaji itu, sesuatu yang sudah dipikirkan itu sudah dapat memberikan jawaban yang utuh, yaitu jawaban yang sangat komprehensif. Dan ini juga kita harus menghindari diri daripada berpikir spekulatif. Berpikir spekulatif itu adalah berpikir membangun asumsi, rekaan-rekaan. Sehingga ia jauh daripada bentuk konkret daripada sesuatu yang kita pikirkan itu. Oleh karenanya berpikir kefilsafatan itu harus dihindarkan dari berpikir spekulatif. Dan ini sangat penting. Saya pikir beberapa karakteristik berpikir kefilsafatan. Yang jelas seseorang yang terjun ke dalam dunia filsafat, dia harus menggunakan akal pikirannya untuk berpikir kritis, untuk berpikir secara mendalam, untuk berpikir secara runtut, dan berpikir secara rasional, dan sebagainya. Akan tetapi, seseorang itu tidak boleh terjebak dengan asumsi-asumsi. Membangun asumsi-asumsi, melahirkan spekulasi-spekulasi, itu akan dapat menjauhkan diri daripada konsep kebenaran yang dituju daripada nalar kefilsafatan itu sendiri. Memang sulit untuk memanai, tapi itulah berpikir kefilsafatan yang mengharuskan kita untuk berpikir secara detail dan mendalam. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita dan berfaedah untuk semua. Salam generasi humanis, bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.